Untuk emiten properti terutama 4 sektor leader-nya ya, BSD, Mmm. Citra, Summarecon, dan Pewon, sebenarnya ini cenderung berkonsolidasi dengan kecenderungan melemah gitu, Mas. Mmm. Eee, ya betul juga tadi seperti yang disampaikan, ada potensi-potensi gagal bayar kredit, kemudian Mmm. juga lemahnya, apa namanya, daya beli masyarakat ya, terutama di sektor properti ini menjadi, challenge buat emiten-emiten properti. Apakah mereka dapat kembali, melakukan menaikkan revenue mereka, menaikkan pendapatan mereka sehingga, tergambar di sahamnya juga yang ikut meningkat gitu, Mas. Baik. Nah, dari potensi gagal bayar bahkan sampai kekhawatiran akan adanya pilot beberapa industri properti. Dari yang kami tampilkan di layar ini, mana kira-kira Mas yang bagaimanapun juga masih relatively secure secara teknikal bisa kita keep di portfolio kita dari perjalanan teknikalnya? Sebenarnya secara teknikal yang paling menarik, Pewon ya. Kalau saya Mmm. lihat Pewon, kemudian juga BSD, BSD CTRA itu juga BSD kemungkinan agak kecenderungan menurun ya, cuman kalau kita ngelihat CTRA dan Pewon ini masih konsolidasi gitu, Mas. Jadi Mmm. level-level ini cenderung cukup aman sih sebenarnya untuk dikoleksi. Pewon, CTRA, BSDE. Ada target-target price tersendiri bagi 3 emiten utama tadi? Oke, untuk CTRA sementara ini kita akan ngelihat ke level 660 yang merupakan resisten konsolidasinya, Mmm. kemudian supportnya ini ada di level 600. Jadi, selama masih berada di level-level itu, cenderung terkonsolidasi dan cenderung aman untuk dikoleksi gitu, Mas. Tercenderung Kemudian untuk ya, BSDE sendiri ya, silakan kemudian Mas untuk Hendriko. BSD sendiri ya, untuk BSD sendiri level supportnya ada di level 730, kemudian resistennya ini ada di level 700 770 sampai 800. Ini level yang harus, dijaga ya, karena selama ini belum terlihat kalau penguatannya ini solid di atas level ini. Jadi Mmm. cenderung terkonsolidasi juga gitu sih, Mas. Kalau tetap bagaimanapun saya ingin pertahankan ini di portfolio saya, rentang waktunya Mhm. berapa lama sih Mas? Menengah panjang atau seperti apa properti di tengah kondisinya juga masih belum menentu ini? Sebenarnya kalau kita ngelihat kondisi yang belum menentu ini kurang menarik ya, Mas, ya, untuk dipertahankan, karena pertama sentimennya tidak mendukung gitu, Mas. Mmm. Kemudian yang kedua, levelnya juga cenderung berkonsolidasi, jadi belum ada angin segar yang, kasih sentimen positif, kemudian, pergerakan harga sahamnya juga cenderung tidak ke mana-mana, ada better kita switching dulu ke sektor yang lebih uptrend atau yang sedang manggung lah gitu, Mas. Baik, kalau bisa dihindari berarti ya sampai bahkan sepanjang tahun ini. Nah, seberapa bearish sih sebenarnya proyeksi Anda ke sektor properti sepanjang tahun 2020 ini? Sebenarnya kalau bearish kita belum melihat ya, Mas, ya, karena kan masih terkonsolidasi beberapa emiten juga. Mmm. Kalau kita ngelihat teknikalnya sebenarnya masih di level-level ini aja, tidak tidak apa ya, bukannya bearish tapi wait and see sih, Mas, kita di ini, di saham. Jadi kita lebih baik wait and see dulu dan ngelihat bagaimana perkembangan selanjutnya gitu.